Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yakni pertama saya sendiri bernama Surdianto dengan NIM 2014-110, di mana pada video presentasi ini saya selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada video kali ini. Selanjutnya teman saya yang bernama Anita Niatul Falah dengan NIM 2014-102, Muhammad Dapa Aji Surya Pratomo dengan NIM 2014-116, Pina Nisrina dengan NIM 2014-124, Naila Siti Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2014-131, dan terakhir Habib Tazkiyatun Rumus dengan NIM 2014-139. Di mana materi yang akan kami presentasikan pada video kali ini yaitu mengenai industri fashion halal. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Anita Niatul Falah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu pengertian fashion halal. Dalam istilah Inggris, fashion dapat diartikan sebagai mode atau style. Fashion merupakan gaya pakaian yang membuktikan bagaimana performa seseorang pada kesempatan itu. Menurut American Houghton Mifflin Company, fashion didefinisikan sebagai gaya atau kebebasan yang berkaitan dengan tingkah laku atau pakaian. Fashion menjadikan kekuatan individualitas yang memungkinkan seseorang mengekspresikan dirinya melalui pakaian. Lalu, menurut Pelhemus dan Pochter, menjelaskan bahwa fashion digunakan dalam masyarakat sebagai persamaan ataupun mirip dengan sebutan pakaian, busana, dan gaya pada khalayak umum. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Hani yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya mengenai perkembangan fashion halal yang akan disampaikan oleh saudari Naila Halimatus Sa'diyah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai perkembangan fashion halal. Latar belakang perkembangan industri fashion halal di Indonesia diawali dari muncul kebutuhan nyali yang kuat para wanita muslimah untuk menunjukkan identitasnya sebagai wanita yang menggunakan hijab atau jilbab. Pada 17 Maret 1982, Dirjen Pendidikan dan Menengah menerbitkan surat-surat keputusan nomor 052-C-D 82 tentang seragam sekolah nasional yang berdampak pada larangan hijab di sekolah. Namun larangan tersebut sudah berhenti setelah dikeluarkannya surat keputusan BP nomor 100-C-D-1991 yang memberikan izin kepada para siswa yang beragama Islam untuk menggunakan pakaian yang didasarkan pada keyakinan. Pada perkembangan selanjutnya, industri fashion halal muncul dengan lahirnya brand-brand pakaian muslimah seperti Elzata tahun 2011 yang memproduksi kerudung bermotif. Kemudian Zoya tahun 2005 yang menjadi pelopor hijab dan pakaian muslimah. Perkembangan fashion halal ini juga didukung oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan UUD JPH atau Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, hingga saat ini fashion halal di Indonesia terus tumbuh dan berkembang dengan adanya dukungan dari pemerintah yang sangat besar, serta didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim sehingga semua pangsa pasar menjadi besar. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Naila yang telah menyampaikan materinya terkait perkembangan industri halal. Selanjutnya materi tentang data perkembangan fashion halal yang akan disampaikan oleh saudara Afif. Kepadanya saya persilakan.
Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai data perkembangan fashion halal. Dikutip dari laporan negara tentang Islam global tahun 2021 yang disebutkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, industri fashion halal atau muslim di Indonesia masuk pada peringkat ketiga dunia setelah Islamic Financial. Walaupun memang masih berada di bawah posisi negara UEA dan Turki. Data tersebut menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan fashion halal di Indonesia bersifat ke arah positif. Pertumbuhan dan perkembangan ini didukung juga oleh besaran minat para desainer muslim untuk merancang pakaian muslim serta penampilan karya seninya. Bukti ini juga didukung dengan data yang diperoleh dari Global Islamic Economy Indicator Scoring for Top 15. Baik, ini adalah data mengenai perkembangan Indonesia dalam di bidang industri fashion halal. Terlihat Indonesia menduduki posisi peringkat ke-3. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Afif. Selanjutnya materi tentang contoh brand fashion halal yang akan disampaikan oleh Vina Nisrina. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu contoh brand fashion halal. Salah satunya yaitu ada Rabbani. Rabbani ini merupakan salah satu perusahaan pakaian Islami terbesar yang ada di Indonesia. Merek Rabbani ini menawarkan berbagai macam model hijab dan berbagai pakaian yang sederhana dan Islami. Desain dari Rabbani ini juga dipengaruhi oleh gaya Indonesia dan Timur Tengah. Lalu selanjutnya ada brand dari Nore. Ini adalah salah satu merek Islami yang berfokus pada busana khusus untuk bidang olahraga. Salah satu desain Nore ialah hijab sport yang dirancang khusus untuk wanita muslim yang menyukai olahraga dan aktivitas fisik dengan nyaman dan aman. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Penyampaian materinya Saudari Vina Nisrina. Materi selanjutnya yaitu mengenai potensi dan tantangan perkembangan fashion halal di Indonesia. Insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkembangan dan tantangan perkembangan dan potensi fashion halal di Indonesia. Perkembangan fashion halal di Indonesia tentunya tidak terlepas dari potensi yang dimiliki Indonesia, yaitu antara lain yang pertama tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan produk halal, yang kedua ketersediaan banyak produk halal, ketiga ada kerangka hukum yang jelas, dan yang terakhir banyak penawaran produk halal. Tingginya permintaan ekspor produk halal dari seluruh dunia. Masalah dan hambatan yang dihadapi halal fashion di Indonesia yaitu yang pertama masalah eksternal yang dibagi menjadi dua, yaitu persaingan dengan negara lain yang sangat maju. Persaingan tidak hanya terjadi antara negara muslim lain, tetapi juga dengan negara non-muslim. Selanjutnya, tidak adanya sertifikat halal secara keseluruhan. Next. Yang kedua, hambatan internal datang dari pengkategorian produk fashion halal masih terintegrasi atau menyatu dengan komunitas fashion secara keseluruhan, sehingga sulit untuk melihat pertumbuhan ekspor fashion halal. Kedua, kurangnya kesadaran halal, pemahaman produk halal oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, masih ada masalah dengan hukum. Dan yang keempat, bahan baku masih langka dan teknologi belum inovatif. Dan yang terakhir yaitu jiwa bersaing yang rendah dan lemah dalam masyarakat. Itu mengenai potensi dan perkembangan fashion halal di Indonesia.
Selanjutnya, materi tentang indikator halal dalam industri fashion halal yang akan disampaikan oleh Saudara Dava. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu indikator halal dalam industri fashion halal. Yang pertama, proses produksi. Aktivitas yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang membangun suatu produk, baik benda maupun pelayanan yang digunakan pelanggan. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku harus memenuhi syarat halal yang disimpan di tempat, jangan sampai tercampur dengan barang atau produk yang tidak halal. Yang ketiga, distribusi produk. Jalur yang dipilih oleh produsen untuk membagikan produk kepada konsumen. Dan yang keempat, pemasaran. Pemasaran yaitu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimilikinya. Sekian, itu materi yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Dava atas penyampaian materinya. Baiklah teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan terkait tentang industri halal, industri fashion halal yang telah kami jelaskan. Yang pertama mengenai fashion halal, pengertian fashion halal. Selanjutnya materinya perkembangan fashion halal, terutama di Indonesia. Yang ketiga, data perkembangan fashion halal, contoh brand fashion halal, potensi dan tantangan perkembangan fashion halal di Indonesia, serta yang terakhir yaitu materi tentang indikator halal dalam industri fashion halal. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami dari kelompok 2 sampaikan mengenai industri halal fashion, terutama di bidang fashion. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Kami akhiri video pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.